Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat GKI Karangsaru dan simpatisan GKI Karangsaru yang kekasih di dalam Tuhan. Puji syukur pagi ini kita boleh berjumpa kembali dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi hari, di hari Senin tanggal 10 November. Biarlah sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, puji syukur dan terima kasih jikalau pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami beraktivitas, Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh Pendeta Angga. Biarlah firman-Mu pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi langkah kehidupan kami ke depan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan doa sembahyang kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tema Hikmat Pagi pada hari ini meninggalkan hukum Tuhan yang diambil dari 2 Tawarikh 12 ayat 1 dan 2 yang demikian bunyinya. Sisak menyerang Yerusalem. Ketika kekuasaan Rehabiam sebagai raja menjadi teguh dan kuat, ia beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan. Tetapi pada tahun kelima pemerintahan Raja Rehabiam, Sisak Raja Mesir maju menyerang Yerusalem karena mereka berlaku tidak setia terhadap Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Masih dengan latar belakang wilayah Watu Lawang atau Batu Lawang yang ada di dekat kota Cirebon, Jawa Barat. Kita dapat melihat betapa besar, tinggi, megahnya batuan-batuan yang ada di belakang kita. Dan kita bisa menapakinya, menaikinya, berjalan di sela-selanya untuk menikmati keindahan alam di sekitar Watu Lawang atau Batu Lawang. Mari saat ini kita mendengarkan akan perenungan firman Tuhan. Christopher dilahirkan di sebuah keluarga Kristen yang taat. Meskipun keadaan finansial keluarganya tergolong sederhana, orang tua Christopher selalu mengajarkan ketaatan kepada Tuhan untuk semua anaknya. Didikan keluarga yang setia kepada Tuhan membuat Christopher selalu melibatkan Tuhan dalam segala perkara. Ketika ia beranjak pemuda dan mulai membangun usaha, Christopher selalu berdoa serta mengandalkan Tuhan. Ia mulai membuka usaha percetakan kecil-kecilan dan melayani kebutuhan warta gereja tanpa bayaran. Usaha yang penuh kegigihan dan menghadirkan Tuhan mulai memperlihatkan hasilnya. Para pelanggan baru mulai berdatangan dan order semakin meningkat. Tempat usaha membutuhkan ruang yang lebih luas dan karyawan yang lebih banyak. Dan ternyata menyita waktu Christopher lebih lama. Pencapaian ini ternyata membawa konsekuensi yang sangat krusial. Christopher mulai jarang terlibat pelayanan dan sering tidak datang beribadah ke gereja. Keberhasilan pekerjaan mengalihkan fokus hatinya tidak lagi kepada Tuhan, tetapi kepada kenyamanan diri. Ia merasa saat untuk membuktikan diri dan naik kelas menjadi pribadi yang dipandang serta dihormati sudah tiba. Ketaatan dan kesetiaan Christopher berganti menjadi arogansi pribadi. Suatu kali ia mengalami kerugian yang amat besar karena salah investasi dan ditipu oleh rekan bisnisnya. Ia mengalami goncangan kejiwaan yang serius. Syukur kepada Tuhan, teman-teman gerejanya datang untuk mendoakan dan menguatkan, sehingga Christopher kembali mengandalkan Tuhan. Pengalaman Christopher menjadi cermin yang penting bahwa keberhasilan dan kenyamanan mesti disikapi dengan benar dan bijak.
Jika tidak, maka bisa membawa kerugian dan kegagalan, bahkan mengecewakan hati Tuhan. Raja Rehabeam yang berhasil mengokohkan kerajaannya menjadi terbuai dengan kenyamanan, sehingga ia beserta rakyatnya meninggalkan hukum Tuhan. Kenyamanan berubah menjadi sesuatu yang menyakitkan. Ketika Raja Sisak menyerang Yerusalem, merempas perbendaharaan rumah Tuhan dan juga rumah raja. Orang-orang Kristiani wajib menyadari pentingnya bergantung kepada Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam segala keadaan, terutama saat kita nyaman. Kenyamanan tanpa Tuhan menyakitkan dan mematikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami jikalau selama ini kami hanya datang dekat pada Tuhan ketika kami dalam kondisi yang tidak nyaman, tidak baik-baik saja. Dan ketika Tuhan sudah memulihkan keadaan kami lupa akan Tuhan, kami lupa akan kehendak-Mu dan kami meninggalkan Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, mampukan kami untuk selalu dekat dengan Tuhan, selalu mencari kehendak Tuhan, baik di saat kehidupan kami nyaman maupun tidak nyaman, saat susah maupun senang. Ini kami anak-anak-Mu yang bertekad untuk selalu taat dan melibatkan Tuhan dalam setiap segi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, baik itu senang maupun susah. Tuhan Yesus memberkati.